Dewi Permatasari dengan NIM 2203169. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang eksponen atau bilangan berpangkat. Mungkin ada yang bertanya, apa sih itu eksponen? Misal kita memiliki angka yaitu 2 dikali 2 dikali 2 kali 2. Ini disebut dengan 2 dipangkatkan dengan 4 karena ada banyak dikalinya itu sama dengan 4. Semisal kita punya angka 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 3 dipangkat 3 karena banyaknya ini itu ada 3. Mungkin langsung saja kita masuk kepada definisinya. Definisi eksponen. Jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor dan ditulis dengan misal yang disebutkan tadi, A-nya ini yaitu bilangan pokok dan N-nya itu adalah faktor, yaitu banyak perkaliannya seperti yang dicontohkan tadi. Kemudian kita masuk pada sifat-sifat eksponen. Sifat yang pertama ialah A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan AM tambah N. Coba kita menggunakan contohnya itu pakai angka. Coba A-nya kita ambil angka 4 dan M-nya kita ambil angka 2. A-nya tadi kita ambil angka 4 dan N-nya kita ambil angka 3. Sehingga diperoleh itu 4 di angkanya ini yang pangkatnya itu kita tambahkan yaitu 2 ditambah dengan 3 sama dengan 4 pangkat 5. Coba kita ambil contoh yang lain lagi. Kita ambil angka 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 4 sehingga memperoleh hasil 2 di pangkat 10. Mungkin untuk contoh yang pertama berdasarkan sifat-sifat eksponen, kita pindah lagi ke sifat eksponen yang kedua. Sifat eksponen yang kedua itu ada A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dibagi. Jadi bentuk pembagian yang ini itu sama dengan bentuk pembagian yang ini. Sehingga apabila dibagikan, dia pangkatnya itu dikurangi. Misal kita punya 4 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 3 sehingga karena sesuai dengan sifat eksponen yang kedua ini, apabila dia dibagi maka pangkatnya itu akan dikurangi. Sehingga 4 sama dengan 4 2 dikurang 3. Ini bentuknya itu 4 2 dikurang 3 kan min 1 diperoleh 4 pangkat min 1. Nanti akan pada sifat yang ini juga akan dibahas pada sifat-sifat eksponen yang berikutnya. Selanjutnya kita ambil contoh yang sebelahnya juga, yaitu 2 dipangkat 6 itu dibagi 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 6 dikurang 4 sama dengan 2 pangkat 2. Selanjutnya ialah sifat-sifat eksponen yang ketiga. Apabila A dipangkatkan M itu kemudian dipangkatkan lagi, itu maka yang pangkat ininya akan dikali M dan N-nya itu dikali. Sehingga misal kita ambil sebuah contoh yaitu 2 dipangkatkan dengan 4, kemudian kita pangkatkan lagi dengan 2, akan memperoleh hasil 2 pangkat
sifat eksponen yang ini. Kemudian kita lanjut dengan sifat eksponen yang keempat, yaitu apabila dua bilangan pokok itu dua bilangan yang berbeda, maka pangkatnya itu akan sama. Kalau dia itu dua bilangan pokok yang berbeda dikalikan. Sebagai contoh, kita ambil A-nya sama dengan 3 dan kita kalikan dengan 6, kemudian kita pangkatkan dengan 2, akan memperoleh itu sama dengan 3 pangkat 2 dikali 6 pangkat 2. Mungkin untuk pengerjaan dan hasilnya itu akan sama. Misal kita kali 3 kali 6 kan 18. Kita pangkatkan dengan 2 sama dengan 9 kali 3, 6. Sehingga berdasarkan perkalian ini kita peroleh hasil 324. Dan 9 dikali 3, 6 juga itu kita peroleh hasil 324. Kita lanjut lagi pada sifat selanjutnya. Yang sifat kelima, ini sebenarnya hampir sama dengan sifat yang sebelumnya. Apabila dia berada dalam satu kurung yang sama, kemudian dipangkatkan, itu bilangannya akan sama pangkatnya. Misal kita punya angka 2/3. Kemudian ini dipangkatkan dengan 2, sehingga kita peroleh itu 2 dipangkat 2/3 dipangkat dengan 2. Karena dia itu berada dalam satu kurung yang sama, sehingga pangkatnya juga itu akan sama. Selanjutnya itu seper A pangkat N sama dengan A pangkat min N. Apabila kita mempunyai sebuah pangkat yang nilainya itu negatif, maka dia itu artinya kebalikannya atau inverse-nya. Semisal pada contoh sebelumnya itu kita punya contoh, yaitu 4 dipangkat min 1 minus 1. Itu sama dengan seper 4 pangkat 1, di mana seper 4 pangkat 1 itu sama dengan seper 4. Selanjutnya kita masuk pada sifat-sifat eksponen. Selanjutnya sifat eksponen yang ketujuh, di mana sifat eksponen ketujuh apabila akar N, di mana A-nya itu pangkat N sama dengan A pangkat N per N. Semisal kita punya itu 2 dipangkat 3, ini akar 2. Sebenarnya tanpa kita tulis 2 juga, ini sebenarnya itu akarnya sudah 2, sama dengan itu 2 dipangkat 3/2. Atau mungkin di sini kita ambil 3 pangkat 2, kemudian akarnya di sini akar 3 kita ambil, maka di hasilnya itu 3 pangkat 2/3. Lanjut pada sifat-sifat eksponen yang selanjutnya, di mana A pangkat 0 itu 1. Jadi bilangan berapapun besarnya itu apabila dipangkatkan dengan 0, hasilnya itu akan 1. Semisal bilangan yang besar kita ambil, apabila 100 pangkat 0 itu sama dengan 1. Kita ambil juga 999. Apabila dia dipangkatkan dengan 0, hasilnya itu tetap dengan 1. Sama dengan 1. Mungkin itu beberapa sifat-sifatnya. Kemudian saya akan sebutkan kembali sifat-sifat eksponen. Di mana yang pertama tadi, apabila suatu bilangan itu dikalikan, maka pangkatnya itu ditambah. Apabila dibagi, maka dikurang. Apabila bilangan dipangkatkan lagi, maka pangkatnya itu akan dikali. Apabila suatu bilangan yang dalam kurung sama, yang ini dan ini itu dipangkatkan, maka yang berada dalam kurung tersebut itu pangkatnya juga akan sama.
Dan apabila seper AN ini adalah kebalikan atau inversnya, di mana seper AN itu sama dengan A pangkat min N. Sifat eksponen yang ketujuh adalah akar N, A pangkat M sama dengan M per N. Ini yang akarnya akan menjadi penyebut dari M-nya. Dan sifat yang ke-8 yaitu sifat yang terakhir itu apabila ada suatu bilangan dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya ialah 1. Selanjutnya persamaan eksponen. Definisi persamaan eksponen adalah suatu bilangan real yang berpangkat memiliki variabel di bagian pangkatnya. Variabel. Jadi bentuk umumnya itu A dipangkat fx sama dengan A dipangkat gx. Sebagai contoh, yang dimaksud adalah memiliki variabel yaitu yang ini. Ada x-nya dan ini juga ada x-nya, ini juga pangkatnya itu ada x-nya, ada variabelnya. Ini merupakan suatu persamaan. Jadi kalau kita ingin mengerjakan sebuah contoh seperti ini atau soal seperti ini, kita ambil satu contoh lah. Yang 3 dipangkat x ditambah 1 itu sama dengan 3 dipangkat 5. Untuk pengerjaannya itu karena bilangannya itu sama-sama 3 sehingga kita kerjakan saja langsung ambil x ditambah 1 sama dengan 5. Sehingga x-nya karena di sini 1 berarti kita kurangi 1, di sini kita kurangi 1, di sini juga kita kurangi 1. Sini 5, sini 5 ya. Kita kurangi 1 sehingga memperoleh hasil 5 dikurangi 1 yaitu x-nya itu sama dengan 4. Selanjutnya itu kita akan membahas pertidaksamaan eksponen, di mana definisinya saat kita membahas itu pertidaksamaan akan muncul tanda-tanda yaitu kurang dari atau lebih dari, kurang dari sama dengan, dan juga lebih besar atau sama dengan. Sebagai contoh, ini misal kita sama pengerjaannya dengan contoh sebelumnya. Apabila sama kita tinggal ambil saja x maka tinggal kita ambil saja yang x-nya dikurang 4 kurang dari 3. Kemudian ini kita lakukan persamaan. Di sini kita tambah 4, di sini juga kita tambah 4 sehingga diperoleh x itu kurang dari 7. Karena di sini kita tambah dengan 4 sehingga hasilnya 0 dan 3-nya kita tambah dengan 4 sehingga memperoleh hasil 7. Selanjutnya bentuk umum dari pertidaksamaan. Bentuk umumnya itu apabila bilangan pokok lebih dari 1 atau bilangan pokoknya itu lebih besar dari 1. Untuk setiap A fx itu kurang dari A pangkat fx itu berlaku fx kurang dari gx. Jadi kan A-nya ini sama bilangannya. Jadi kita ambil saja fx-nya itu kurang dari gx. Sehingga berlaku yang disebutkan pada fx kurang dari gx. Begitupun juga sebaliknya. Apabila selanjutnya ialah yang kedua itu bilangan pokok berada di antara 0 dan 1. Semisal 1/2, 1/5, 1/6 dan seterusnya. Yang penting dia itu berada antara 0 dan 1. Itu berlaku apabila A pangkat fx itu kurang dari A pangkat gx, maka berlaku fx itu lebih besar dari gx. Dia kebalikannya, yang tadi itu kalau dia kecil maka pangkatnya juga itu kecil. Kalau ini
Jika dia pangkatnya kecil, maka dia berpangkat kecil, maka pangkatnya itu mungkin lebih besar dari yang sebelumnya. Sifat-sifat pertidaksamaan eksponen. Untuk yang pertama, untuk A lebih besar atau sama dengan 1. Apabila untuk setiap A lebih besar atau sama dengan 1, sifat yang berlaku untuk pertidaksamaan eksponen adalah ini. Apabila dia kecil, maka pangkatnya juga yang fx gx-nya ini kecil. Begitupun seterusnya, dia besar, maka pangkatnya juga ini besar. Namun berbeda apabila A-nya itu berada di antara 0 dan 1, semisal 1/2, 1/5 dan selanjutnya. Apabila dia kurang dari, maka pangkatnya itu lebih besar dari. Berbeda. Kalau ini dia selaras, ini berlawanan, bertolak belakang. Mungkin itulah pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.